Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya yang begitu banyak, karena dengan limpahan karunia yang begitu banyak, kita masih diberikan nikmat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencicipi Ramadan kesekian kali dalam hidup kita. Kita bisa melalui Ramadan sampai sekarang hari ke berapa? Ke-6, masuk ke 7 kan? Puasanya sama semua, Pak? Sama semua nggih? Salah satu salam adalah kita hadirkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberikan kita ilmu. Beliaulah yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dinul Islam. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda bahwa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Rasul dawuh 7 golongan, sab'atun, 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang Allah memberikan naungan kepada 7-7-nya itu. Allah memberikan naungan kepada ke-7 golongan itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ketika hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa memberikan naungan, tidak ada yang mampu untuk menaungi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dari 7 golongan itu, salah satunya adalah syabun, pemuda. Nah, yang tua-tua jangan terus berkecil hati, saya sudah tidak muda lagi. Tidak. Syabun, kata Rasulullah, nasya'a fi ibadati rabbih. Nasya'a fi ibadati rabbih, yang dimana dia ketika waktu mudanya, pemuda itu adalah nasya'a fi ibadati rabbih, dia terus terpaut dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, sekarang definisi ibadah itu apa? Apa definisi ibadah yang menjadikan sampai Rasulullah itu dawuh bahwa pemuda yang senantiasa hatinya terpaut kepada ibadah terus-menerus kepada Rabbnya, pada Allah Azza wa Jalla, itu adalah salah satu yang akan mendapatkan naungan ketika hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dinamakan ibadah, definisi ibadah itu adalah ismun jami' ma yuhibbuhu Allah wa ma yardahu min qawlin wa fi'lin. Ismun jami', ibadah adalah semua, ismun jami', semua ma yuhibbullah, apa yang dicintai oleh Allah, wa ma yardahu, dan diridhai oleh Allah, min qawlin wa fi'lin, dari perbuatan, min qawlin,
dari perkataan wa fi'lin dan juga perbuatan. Baik itu yang dikerjakan dalam sir, hanya Allah dan Dia yang tahu, ataupun yang dikerjakan secara terang-terangan. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, yang dimaksud ibadah ini sangat banyak, macamnya itu beragam. Salah satu di antara ibadah juga adalah mensyukuri ketika kita diberikan musibah oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, hei sekalian manusia, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, maka sekali-kali kamu akan diberikan musibah. Sekali-kali kata Allah, maka itu sudah pasti aku akan memberikan, kata Allah, aku akan memberikan kepada kalian semua manusia ini masing-masing itu musibah. Macam-macam musibah itu dijelaskan dalam selanjutnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, ketakutan, وَالْجُوعِ, kelaparan, مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, kemiskinan, وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, dan juga miskin terhadap bahan-bahan pokok makanan. Akan tetapi dalam ayat tersebut Allah menutup dalam sebuah kutipan yang sangat indah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah memberikan kita musibah, memberikan kita cobaan-cobaan, tapi ketika kita bisa untuk melalui itu semua, kata Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, bergembiralah orang yang bisa sabar, orang yang bisa sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang aku berikan. Nah sekarang bagaimana orang yang sabar itu? Apakah yang dimaksud sabar itu adalah ketika kita mendapatkan musibah, kemudian kita bilang, "Gak apa-apa, tak sabar ya. Sama ini. Ya wes, KTP yang mana?" Tidak, kata Allah. Definisi dari orang yang sabar, as-sabirin, dijelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika mereka diberikan musibah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah. Semua dari kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah kami akan kembali. Hal ini sejalan bahwa kita di sini ini numpang urip. Orang melu duwe kok malah ketika diambil sesuatu dari kita, kita merasa punya, sangat hina sekali. Kesemuanya itu adalah milik Allah. Suatu waktu jika Allah akan mengambilnya kembali, maka itu kuasanya Allah. Nah, para hadirin sekalian rahmati Allah, ketika kita sudah berhasil untuk bisa sabar, kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar mengimplementasikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah, Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Dijelaskan dalam ayat yang selanjutnya lagi, ulaika alladzina sabaru wa ulaika humul muttaqun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah, kata Allah. Ketika kamu sudah berhasil untuk sabar, ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah, maka kamu akan kami berikan rahmat. Rahmat ini banyak macamnya, dan dalam satu macamnya rahmat adalah kenikmatan, keselamatan. Wa ulaika humul muhtadun, kata Allah, dan kami juga akan kami berikan petunjuk. Tadi di awal saya bermukadimah bahwa may yahdillah fala mudilla lahu. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, may yahdillah fala mudilla lahu, maka tidak ada orang, maka tidak ada suatu kemampuan, tidak ada daya dan upaya yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesesatan kecuali atas izin Allah. Akan tetapi sebaliknya, wa may yudlilillah, barang siapa yang Allah tetapkan
fala hadiyalah. Maka tidak ada orang, tidak ada satu kekuatan, tidak ada suatu daya dan upaya yang bisa untuk memberikan dia petunjuk atas izin Allah, kecuali atas izin Allah. Hadirin sekalian dirahmati Allah, kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Marilah kita senantiasa untuk mendekatkan diri pada Allah. Marilah kita senantiasa untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini. Dan mari kita menjadikan Ramadan ini seperti Ramadan terakhir bagi kita. Karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa untuk mendapatkan Ramadan yang selanjutnya, atau jangan-jangan sebelum selesai Idul Fitri tahun ini kita sudah dipanggil oleh Allah. Hadirin sekalian dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mampu bersabar ketika kita dilanda musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.